Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fazia Septiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview 10 buku novel. Yang pertama, Koala Kumal. Novel remaja berjudul Koala Kumal ini bercerita mengenai pahit manisnya cinta yang dikemas dalam drama cinta komedi. Di dalam novel ini, Raditya Dika menceritakan tentang patah hati. Patah hati adalah sebuah proses menuju kedewasaan. Saat patah hati, janganlah Anda mudah putus asa untuk mengejar cinta. Hal ini dikarenakan untuk mendapat suatu impian itu membutuhkan suatu perjuangan. Jadi, apabila Anda sedang memperjuangkan cinta, maka Anda harus mampu mempertahankan rasa nyaman satu sama lain. Yang kedua, Laskar Pelangi dari Andrea Hirata. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan 10 anak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang saling bersahabat. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama, yaitu menambah timah. Meskipun hidup di tengah kemiskinan, namun mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan tidak layak huni. Hal ini mendapat teguran dari pemerintah untuk menutup sekolah tersebut karena jumlah muridnya yang sedikit, yaitu hanya 10 orang. Waktu itu sekolah nyaris ditutup karena pada saat penerimaan peserta didik baru hanya ada 9 orang siswa. Lalu Harun datang sehingga sekolah tidak jadi tutup. Yang ketiga, Tentang Kamu dari Terelie. Novel ini menceritakan kisah hidup wanita dari keluarga miskin yang tinggal di Pulau Bumin, Kepulauan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wanita itu adalah Sri Ningsih. Perjalanan dimulai dari zaman yang datang ke tempat Sri Ningsih kecil. Zaman menceritakan masa kecil Sri Ningsih yang tinggal bersama ibu tirinya. Bapaknya melaut tidak pulang-pulang, sehingga ibu tirinya menjadi galak dan sering memukuli Sri Ningsih. Suatu hari terjadi kebakaran yang membuat ibu tirinya meninggal. Ia dan adiknya tinggal di pondok pesantren di Surakarta. Yang keempat, 5 cm. Novel ini mengisahkan tentang 5 sahabat bernama Yofdan, Ariel, Lan, Genta, dan Riani. Riani bercita-cita bekerja di stasiun televisi. Ariel paling tampan di antara lainnya. Yofdan mempunyai mimpi menjadi bitisan. Genta adalah leader di antara mereka, dan Lan seorang yang fanatik dengan bola dan merupakan penggemar Happy Salma. Kelima orang tersebut telah bersahabat selama 7 tahun. Mereka merasa jenuh dengan aktivitasnya, lalu memutuskan untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Lalu setelah itu bertemu lagi. Selama 3 bulan mereka mengejar mimpi masing-masing. Setelah 3 bulan mereka bertemu dan melakukan perjalanan panjang. Perjalanan mereka diakhiri di puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Puncak Mahameru. Kini mereka menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Pada akhirnya, mereka dapat mewujudkan impian masing-masing. Yang kelima, Memahami Film dari Himawan Pratis. Masih banyak orang yang melihat film sebagai sesuatu yang mustahil untuk dijalankan. Film bisa dibuat oleh siapa saja dan banyak yang berminat untuk belajar membuat film. Sayangnya, kedalaman untuk mempelajari seni film masih terbatas. Pengetahuan tentang film juga masih sebatas di ruang kuliah saja. Padahal film menjadi milik semua orang yang mempunyai hobi menonton. Buku ini dapat membantu pembaca untuk memahami film sebagai bentuk seni. Pembaca bisa belajar dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi bukunya. Yang keenam, Promise dari Vitasari. Rahman merupakan cowok yang berasal dari Jogja. Ia berwajah tampan namun berkepribadian sederhana dan lugu. Hal ini berkebalikan dengan sahabatnya yang bernama Aji. Aji seorang cowok yang playboy namun setia kawan. Suatu hari, Aji ingin mengubah Rahman menjadi cowok yang dapat merasakan cinta dan berwawasan luas. Namun caranya yang salah. Aji memberi Rahman DVD porno namun ketahuan ayahnya, sehingga Rahman belum sempat menontonnya. Ayahnya merasa nama baik sebagai cucu Kiai tercoreng, sehingga menjodohkan Rahman dengan anak sahabatnya. 18 kemudian Rahman melanjutkan kuliah di Milan. Ia bersahabat dengan Moza setelah ia kehilangan Aji yang telah mewujudkan cita-citanya sebelum lulus sekolah. Ia tulus bersahabat dengan Moza, namun hal ini membuat Moza jatuh cinta kepadanya. Selain menuntut ilmu, tujuannya ke Milan adalah untuk mencari gadis pujaannya yang menghilang. Yang ketujuh, Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka bermula dari kisah Dewi Ayu, seorang wanita cantik dan turunan Indonesia Belanda yang bangkit dari kubur setelah 21 tahun kematian. Ya,
bangkit dari kubur. Di bagian-bagian awal kita disuguhkan dengan adegan horor, tapi ini bukan sepenuhnya novel horor. Cantik Itu Luka ini kompleks. Lewat novel ini, Eka mengisahkan nasib-nasib manusia yang bertahan hidup di era pergolakan sejarah bangsa, mengajak pembaca menyelami kehidupan yang mungkin tidak pernah kita rasakan, tapi ada dan di sana lewat karakter-karakter dari keluarga Dewi Ayung. Alurnya maju mundur, tapi masih bisa dengan mudah dinikmati. Tiap bab begitu menarik, selalu saja ada plot twist yang tidak disangka-sangka terjadi, dan konfliknya pun sangat sederhana. Itu yang membuat saya terus membaca sampai akhir. Yang ke-8, Hafalan Sholat Delisa dari Terelie. Novel tentang bacaan sholat anak 6 tahun dengan latar bencana tsunami ini sangat mengharukan. Nilai keikhlasan dengan halus dijalin pengarangnya ke dalam plot cerita dia kekanak-kanak ini. Saya membacanya dengan rasa sentimental karena selepas tsunami saya pernah bolak-balik ke Loknai itu dari Taufik Ismail. Penyair novel ini disajikan dengan gaya sederhana namun sangat menyentuh. Penulis berhasil menghadirkan tokoh-tokoh dan suasana dengan begitu hidup, islami dan luar biasa. Pantas dibaca oleh siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan rohani. Setiap permasalahan pasti ada jalannya. Jangan menyerah dengan keadaan. Tetap bertahan, berjuang, dan tegar untuk menghadapi segala ujian. Bersyukur dan tetap ikhlas atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, Pulang dari Laila El-Khudori. Di sini cerita yang kompleks saling bertautan, diceritakan dari perspektif tokoh-tokoh utama, memberikan gambaran utuh bagaimana seluruh kisah sebenarnya terjalin satu sama lain. Tokoh-tokoh silih berganti hadir mengisi, namun tak pernah sekalipun membuat alurnya menjadi terlalu rumit, membosankan atau membingungkan. Alurnya yang maju mundur pun tak menjadi alasan untuk buku ini memusingkan. Justru sebaliknya, saya dibikin makin penasaran dan tidak ingin berhenti membaca. Dan yang terakhir, Rumah Kaca dari Pramudia Ananta. Novel fiksi Rumah Kaca ini bercerita mengenai usaha kolonial untuk memukul aktivitas kaum pergerakan pada operasi pengarsipan yang rapi. Arsip merupakan mata radar Hindia yang diletakkan di mana saja. Fungsinya untuk merekam seluruh kegiatan kaum pergerakan tersebut. Dalam hal ini, Pramudia menyebut politik arsip dengan kegiatan Perumah Kaca.